Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu usul fikih Bapak Sofiullah Sayubari MHI. Kami dari kelompok 3 usul fikih akan mempresentasikan tentang ijma sebagai sumber dan metode penerapan hukum Islam. Berikut kelompok dari kami. Yang pertama saya sendiri, kedua Rifal Faruk, ketiga Isnaini Safitri, keempat Najra Fika Dewi, dan 5 Intanur Anastasia. Dan selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh Intan. Untuk Intan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, yaitu pengertian ijma. Definisi ijma secara bahasa yaitu masdar dari fa'il rubai ajma. Sebagaimana dikatakan ajma'a yujmi'i ijma'an fahuwa mujma'un alaih. Secara bahasa memiliki dua makna. Yang pertama, keinginan kuat dan perencanaan sesuatu, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yang artinya, karena itu bulatkanlah keputusanmu, dalam surat Yunus ayat 71. Juga sebagaimana ungkapan seorang penyair, aduhai kiranya syair dan harapanku tidak bermanfaat, apakah suatu hari kudapati perkaraku disepakati. Yang kedua, kesepakatan, sebagaimana ungkapnya, kaum itu telah menyepakati masalah tersebut, jika mereka telah menyepakati suatu hal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, selanjutnya Isnaini. Dasar hukum dan kehujahan ijma. Teori klasik menyebutkan bahwa ijma selalu didasarkan kepada dalil, baik dalil itu dikenal atau tidak, dan tidak pernah ada ijma tanpa dalil. Secara umum terdapat perdebatan panjang tentang apakah ijma merupakan otorita yang berdiri sendiri atau membutuhkan dalil penunjangan. Pernyataan seperti ini menimbulkan perbedaan pendapat tentang nilai ijma sebagai otoritas yang desisif atau otorita yang spekulatif. Secara umum bahwa ijma mendapat restunya dari Al-Quran dan Al-Sunnah sehingga dipandang sebagai otorita yang desisif. Seperti ungkapan Al-Ghazali bahwa kehujahan seperti kehujahan hadis yang mutawatir sehingga hukum mengikutinya adalah wajib dan haram menyimpang darinya karena umat tidak mungkin sepakat untuk menghilangkan kebenaran. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Maaf, lanjut kehujahan ijma. Ya, silakan aja. Ya, untuk selanjutnya yaitu kehujahan ijma juga berkaitan erat dengan jenis ijma itu sendiri, yaitu syarih dan sukuti. Agar lebih jelas, maka pendapat mereka tentang ijma akan ditinjau berdasarkan pembagian ijma itu sendiri. Yang pertama, kehujahan ijma syarih. Jumhur telah sepakat bahwa ijma syar'i itu merupakan hujah secara qati. Wajib mengamalkannya dan haram menentangnya. Bila sudah terjadi ijma pada suatu permasalahan, maka itu menjadi hukum qati yang tidak boleh ditentang dan menjadi masalah yang tidak boleh diijtihadi lagi. Yang kedua yaitu kehujahan ijma sukuti. Ijma sukuti telah
mempertentangkan kehujahannya di kalangan para ulama. Sebagian dari mereka tidak memandang ijma sukuti sebagai hujah, bahkan tidak mengatakan sebagai ijma. Di antara mereka ialah pengikut Maliki dan Imam Syafi'i yang menyebutkan hal tersebut dalam berbagai pendapatnya. Mereka berargumen bahwa diamnya sebagian mujtahid itu mungkin saja menyepakati sebagian atau bisa saja tidak sama sekali. Misalnya karena tidak melakukan ijtihad pada satu masalah atau takut mengemukakan pendapatnya sehingga kesepakatan mereka terhadap mujtahid lainnya tidak bisa ditetapkan apakah hal itu qati atau zani. Jika demikian adanya, tidak bisa dihalalkan adanya kesepakatan dari seluruh mujtahid. Berarti tidak bisa dikatakan ijma ataupun dijadikan sebagai hujah. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, selanjutnya nomor 7. Contoh-contoh ijma. 1. Haramnya pernikahan antara wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim. 2. Ijma bahwa sholat fardu itu hukumnya fardu ain. 3. Boleh mengusap bagian atas sepatu atau saat wudu ketika dalam perjalanan. 4. Wajib memilih khalifah atau pemimpin dengan tenggang waktu 3 hari sebelum masa kepemimpinan sebelumnya habis. 5. Sepakat bahwa adil itu hanya dapat dinilai secara lahiriah, tidak secara batiniah. 6. Batu mulia tidak wajib disakati. 7. Haram hukumnya memakai wig dan menyambung rambut. 8. Penerapan azan ketiga pada salat Jumat. 9. Larangan bagi orang yang menyewa satu barang tersebut kepada orang lain dengan kadar yang lebih tinggi. 10. Saudara-saudara seibu sebapak terhalang untuk menerima warisan oleh bapak. Formulasi ijma zaman sekarang. Apabila terjadi ijma pada suatu masa, maka ijma tersebut tidak boleh dibatalkan dan dihapuskan atau dinaskah. Oleh orang-orang yang telah berijma pada sebab ijma, mereka yang pertama menjadi hujjah syariah atau qat'iyah yang wajib mereka amalkan dan tidak boleh mereka langgar. Ini merupakan pendapat ulama yang beranggapan bahwa ijma itu terjadi karena kesepakatan para mujtahid dalam masa hidup mereka, bukan ketika mereka sudah wafat. Namun, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa para mujtahid diperbolehkan membetulkan pendapatannya yang telah lalu. Jika menurut mereka pendapatan yang lalu itu terdapat kesalahan, ini adalah pendapat ulama yang mensyaratkan tetap terjadi ijma meskipun para mujtahidnya sudah wafat. Dan telah jelas bahwa pendapat yang tidak memboleh perubahan hukum yang telah diijmakan adalah jika ijma itu disandarkan pada kitab-kitab Al-Quran, Sunnah, dan Qiyas. Adapun ijma yang ditegakkan di atas maslahat menurut yang berpendapat demikian, maka mungkin dinaskan oleh hukum yang lebih kuat dan mungkin diganti dengannya. Jika maslahat yang dipakai itu berubah, dengan demikian melanggar dan menyalahi ijma sama juga dengan menyalahi hukum Allah yang wajib diikuti. Ya baik, itu dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan, dan kami mengajukan 3 pertanyaan, maksimal 3 ya dari teman-teman. Silakan. Saya Izin bertanya. Ya Bang Romet. ya itu merupakan hujjah. Ini Benar. Satu-satu. Ahmad Romet Doni. apakah ijma merupakan hujjah qat'i atau dhanni? Coba pelan-pelan diulang. Apakah ijma merupakan hujjah qat'i atau dhanni? Izin bertanya. Koti atau don? Qat'i. Ya koti atau
Dani. Baik, saya tampung dulu. Izin bertanya. Ya, silakan. Apa sih alasan yang mendasari diperbolehkannya ijma dan qiyas sebagai sumber hukum Islam? Pelan-pelan, Mbak. Pelan-pelan. Apa alasan yang mendasari diperbolehkannya ijma sebagai sumber hukum Islam? Udah jelas? Sudah. Oke, ya, izin bertanya. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan ijma shorih dan ijma sukuti? Sudah jelas? Ya, sudah jelas. Ya. Bentar ya. Masih boleh bertanya? Sudah, 3 saja. Izin menjawab pertanyaan dari Ahmad Ramdhani, apakah ijma merupakan hujjah qot'i atau dhani? Ijma adalah hujjah qot'iyah, bahkan ijma adalah salah satu dari 3 landasan utama yang tidak boleh diselisihi, yaitu Al-Quran, As-Sunnah yang sahih, dan ijma. Dan hendaknya diketahui bahwa ijma yang sifatnya qot'iyah sebagaimana disebutkan itu adalah ijma salaf dari kalangan sahabat Nabi SAW. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Najah. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Puput. Kedudukan ijma tadi ya. Ijma itu menempati salah satu sumber hukum atau dalil hukum yang berada setelah Al-Quran dan Sunnah. Demikian pendapat beberapa jumhur ulama mengenai ijma. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kedudukan ijma setelah hujjah atau dalil hukum. Dalil-dalil yang ada pada ijma juga wajib untuk dipatuhi oleh semua muslim jika tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah.
beberapa dalil yang juga menjelaskan itu terdapat pada surat An-Nisa ayat 144 yang artinya, dan barang siapa menantang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan orang-orang mungkin, maka kami biarkan mereka berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami juga masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Seperti itu. Terima kasih. Iya, makasih Intan. Ya, menjawab Sofi. Apa yang dimaksud sorry dan ijma sukuti? Ijma sorry atau lafzi adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Kalau ijma sukuti ini pengaruhnya terhadap hukum yang bersifat zoni atau tidak qoti. Baik, terima kasih. Mungkin itu dulu dari kelompok 3. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.